Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nanti kalau ada gunung yang terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang, meleleh karena perahunya akan tersingkir oleh luapan air laut. Kemudian ada sebuah negara besar akan terguncang karena lelehan gunung terbesar ini, yang namanya Anda belum tahu. Kira-kira beberapa tahun lagi, maka ketika itu dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya memang disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi. Iki orang ngomong klenik iki tenanan. Aku iki dikandani tenan karo sing duwe rencana, iki wis didesain kabeh. Jadi nek Jakarta ki kulon, Yojo ki wetan. Nek Eropa ki kulon, Indonesia ki wetan. Anane kulon ini mergo saka wetan, dadi ojo njur wetan sinau ngulon, mergo kulon kuwi anake wetan, kulon sing kudu sinau nang wetan. Jakarta harus belajar kepada Jogja, Jogja bukan belajar ke Jakarta, karena Jogja lebih berpengalaman. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Gitu loh teman-teman sekalian. Niki aku ngeramal-ngeramal ning janjane ya ora bener ning Gusti Allah kan sayang karo aku rodoan, jadi akeh wis bocah kae wis kadung ngomong ngono tak turutane ben ora isin. Kira-kira gitulah ya. Masuk akal ndak? Ngaten niku masuk akal nggih lho, karena saya tuh tenanan nih karo kae iki tenanan. Wah kae bocah ngomongi ngawur ning ya ora apa-apa karepe apik. Mbangane isin wis tak kabulne wae. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya mengucapkan selamat bulan Juni. Kalau hari lahirnya Pancasila saya tidak sepakat, karena 1 Juni itu baru pidato Bung Karno, dan tidak hanya Bung Karno yang merumuskan Pancasila, tapi itu hasil dari bersama sinkretisme, yang tepatnya tanggal 18 Agustus ya, karena disitulah diresmikannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung Pancasila. Jadi saya tidak ingin memanipulasi sejarah, karena itu saya mengatakan Pancasila itu lahir pada tanggal 18 Agustus. Tapi adapun pemerintahan Presiden Jokowi memilih tanggal 1 Juni, itu soal lain. Soal perbedaan pandangan dan kepentingan tentunya. Kalau saya kan tidak punya kepentingan untuk mengatakan 1 Juni atau 18 Agustus, tetapi hanya berdasarkan fakta sejarah saja. Yang resmi yang mana? Karena kalau orang hukum kan bicara yang resmi. Nah ini sobat era sekalian, ada hal yang menarik, pernyataan dari MH Ainun Najib soal kelak pemimpin Indonesia itu. Dia meramalkan orang yang pandai, yang cerdas ya, yang berpendidikan dan berpengalaman, dan dia orang yang belajar dari Jogja, karena Jogja itu lebih timur. Jadi belajarnya dari timur, sementara Jakarta itu barat, jadi kebijakan itu dari timur, jadi belajarnya dari timur. Oke. Tiba-tiba saya ingat bahwa konon Presiden Jokowi juga belajarnya dari Jogja. Kemudian Anies Baswedan dari Jogja, Ganjar Pranowo dari Jogja. Ukuran berpendidikan itu apa? Kalau ukuran berpendidikannya paling tinggi ya Anies Baswedan lah. Karena Anies Baswedan PhD, Ganjar S2, Jokowi S1, tapi tiga-tiganya sama-sama menyelesaikan kuliah di Jogja. Satu Fakultas Kehutanan, Anies Fakultas Ekonomi, Ganjar Fakultas Hukum. Kita bacakan komentar MH ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya, biasanya akan memunculkan pro dan kontra, silakan berimajinasi
Siapa orang yang dimaksud oleh MH Ainun Najib tersebut? Apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, ataukah sudah yaitu Jokowi? Kalau sudah, dia tidak akan ngomong lagi kelak. Oke. Ramalan MH Ainun Najib, kelak pemimpin Indonesia orang berpendidikan dan berpengalaman. Budayawan MH Ainun Najib meramal Indonesia akan dipimpin cendekiawan. Pemimpin tersebut juga paham sejarah Yogyakarta. Ramalan itu beredar dalam bentuk rekaman suara. Cak Nun, sapaan akrab MH Ainun Najib, juga meramalkan akan terjadi gunung besar meletus. Cak Nun yang sudah puluhan tahun menetap di Yogyakarta juga pernah menyampaikan itu kepada Susilo Bambang Yudhoyono perihal jangan sampai Jakarta mengingkari keistimewaan Yogyakarta. Saya terang-terangan ngomong itu di depan SBY, ndak bisa Anda tinggal Jogja. Ndak bisa Anda mengingkari keistimewaan Jogja. Ini bukan soal konstitusi, ini soal sejarah, kata Cak Nun dikutip dari akun YouTube Kang Ngope dan sudah ditonton hampir 30.000 viewer. Cak Nun juga meramalkan kalau nanti terjadi letusan gunung dahsyat, nantinya Jogja akan jadi tempat mempersiapkan kembali peradaban manusia. Nanti kalau ada gunung terbesar di dunia yang sekarang belum banyak dikenal orang meleleh, ada sebuah negara besar terguncang karena lelehan gunung terbesar ini, kira-kira berapa tahun lagi ketika itu dunia akan mengalami perubahan yang bermacam-macam, dan Yogyakarta adalah tempat dan manusianya disiapkan untuk membangun peradaban baru, tidak hanya di Indonesia tapi di muka bumi, jelasnya. Dia pun menambahkan bukan Yogyakarta yang belajar kepada Jakarta, justru terbalik. Jakarta harus kepada Jogja karena Jogja lebih berpengalaman, tegasnya. Ia pun meramalkan kelak pemimpin Indonesia adalah orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta. Kelak pemimpin Indonesia pasti orang yang berpendidikan dan berpengalaman di Yogyakarta, terangnya. Ya, sobat RSC lain, banyak orang yang tidak paham ya, tidak tahu ya, bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang kecil sampai tamat kuliahnya di Yogyakarta. Jadi ketika Anies melakukan tirakat, banyak orang yang heran ketika dia berbahasa Jawa, karena bahasa Jawanya halus. Ya karena dia berbahasa Jawa, bahasa Jawa Yogyakarta, yang kita tahu bahwa Yogyakarta dan Solo adalah berbahasa Jawa yang halus. Walaupun dia bahasa sehari-hari, tapi dia punya punya semacam dianggap halus bahasa Jawanya. Beda sama Jawa Timuran atau Jawa Tengahan seperti Semarang. Jadi sobat era sekalian, Anies lahir di Kuningan, tetapi sejak TK kalau tidak salah dia sudah bermigrasi ke Yogyakarta. Hingga kemudian menamatkan S1-nya, kemudian sekolah di Amerika Serikat, baik program program master maupun PhD, doktor, kembali ke Indonesia, sempat menjadi peneliti di lembaga think tank The Indonesian Institute, kemudian juga sempat di Governance for Partnership for Governance Reform, pernah juga kemudian jadi Paramadina, jadi rektor Paramadina, sempat berkompetisi di konvensi Partai Demokrat ya ketika usianya sangat muda, waktu itu 2012 2013 ketika usianya masih 40-an tahun, 42-43 tahun. Kemudian juga sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Gubernur DKI, dan sekarang calon Presiden Republik Indonesia. Jadi pengalamannya sudah banyak. Terlihat pengalamannya ya. Dan bermacam-macam. Itu memberikan kekayaan tentunya. Sobat RH sekalian, kita tidak tahu ya gunung besar meletus itu apakah itu simbolisasi dari negara ini yang kemudian memancing lagi reformasi jilid kedua dan muncul pemimpin baru. I don't know exactly. Karena pada waktu reformasi pertama yang muncul adalah pemimpin dari Jogja juga, reformasi 21 Mei 1998, yaitu Muhammad Amin Rais. Asalnya Solo tapi dia besar di Jogja. Dia kuliah di Jogja, kemudian juga menjadi dosen di Yogyakarta. Oke, itu terjadi pada tahun 1998. Apakah akan terjadi lagi pada
tahun 2024, kita lihat saja ya, mudah-mudahan terjadi. Tuh saudaraku semuanya di mana saja berada, apa yang diprediksikan, apa yang disampaikan oleh MH Ainun Najib, ya kalau menurut saya itu ya bukan ramalan, ya boleh-boleh saja orang memprediksi, berdoa, dan mungkin beliaunya mendapatkan wingsit, ya, mendapatkan mungkin bisikan dari atas, atau mungkin mendapatkan kekuatan hati, pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia Mbah MH itu berkeyakinan seperti itu, ya bisa-bisa saja terjadi. Ya mudah-mudahan ada perubahan yang baik menurut kita semuanya untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan itu pencerahan-pencerahan dari MH Ainun Najib itu kita berprasangka baik saja ya, karena beliau juga orang yang seiman dengan kita, yang baik ya, dan yang benar, kita berprasangka baik ya. Sedang untuk Bang RH Refli Harun itu kita terima, kita cermati, selalu kita simak untuk pelajaran-pelajaran kuliah-kuliah dari beliau yang menurut saya itu sangat memberi pelajaran, sangat memberi pencerahan tentang yaitu pengelolaan kepada negara, karena memang beliau adalah ahli hukum tata negara. Ya semoga saja kita sekali lagi mendapatkan suatu kebaikan untuk bangsa ini. Ya kalau menurut saya sebagai yang pemerhati kecil-kecilan di pelosok desa ini, ya kita berdoa saja, kita selalu berprasangka baik kepada orang-orang yang baik ya, ilmunya ya cukup, agamanya baik, seiman dengan kita, ya kita berprasangka baik. Walaupun kita tidak seiman pun, kalau itu memang kebaikan ya harus kita dukung ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.